Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Anissa dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Tapi sebelum masuk pada pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran, jangan lupa siapkan dulu alat tulis supaya kalau ada yang dirasa petik dalam video ini bisa langsung dicatat. Jadi anak-anak juga punya catatan, jangan cuma melihat video begitu ya. Oke, pada pembelajaran hari ini yaitu himpunan. Di himpunan ini nanti ada pengertian himpunan dan operasi himpunan. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang pengertian himpunan terlebih dahulu. Nah, di dalam pengertian himpunan itu nanti ada beberapa subbab lagi, yaitu pengertian himpunan, ada anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Kemudian ada himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Dan yang terakhir ada himpunan bagian dan himpunan kuasa. Nah, masuk yang pertama yaitu pengertian himpunan. Nah, perhatikan tabel ya. Di sini ada yang termasuk himpunan dan bukan termasuk himpunan. Yang pertama, yang termasuk himpunan di sini ada kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Kalau misal ada kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih itu, anak-anak bisa menyebutkan apa saja yang termasuk kendaraan beroda 4, bisa ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua, ada kelompok buku matematika dan sains. Nah, nanti misalnya kayak judul bukunya begitu ya. Kemudian ada kelompok hewan bertelur. Hewan bertelur itu apa saja? Anak-anak bisa menyebutkan ya. Oke, kalau yang sebelah sini ada bukan termasuk himpunan. Kalau misal ada kelompok mobil bagus, coba. Bisa nggak nyebutkan? Misalnya anak-anak bilang, merek A bagus bu. Merek ini bagus bu. Tapi menurut Bu Nisa mungkin, enggak itu nggak bagus. Nah, kemudian yang kedua ada kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Misal ibu bilang buku yang menarik yang dibaca itu buku matematika misalnya. Tapi anak-anak bilang, wah enggak lah bu, buku matematika masa menarik. Menarik itu ya misalnya novel atau apa komik gitu. Nah, makanya yang terakhir, misal ada kelompok hewan lucu. Nah, kalau misal Bu Nisa bilang hewan yang lucu itu kelinci misal. Tapi anak-anak bilang, enggak lah bu, enggak kelinci itu enggak lucu. Yang lucu itu misalnya panda atau apa yang baru ngetren itu apa, biar apa itu. Nah, itu kenapa yang sebelah sini dikatakan bukan himpunan, karena tidak bisa disebutkan dengan jelas. Kayak tadi misal Bu Nisa bilang merek mobil A lebih bagus, ternyata anak-anak bilang merek mobil B lebih bagus. Nah, begitu. Jadi masih setiap orang itu berbeda pendapatnya, masih beda pendapatnya. Kalau misalnya yang sebelah sini kan kelompok beroda 4, kelompok kendaraan beroda 4 itu Bu Nisa bilang truk, anak-anak bisa, oh iya truk, iya memang beroda 4 bu. Nah, kita sepakat begitu ya. Nah, makanya himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, atau karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota himpunan tersebut. Nah, misal tadi kan ada kelompok kendaraan beroda 4. Tadi Bu Nisa bilang truk. Iya benar Bu. Tapi kemudian kalau Bu Nisa bilang sepeda motor, masuk nggak? Enggak Bu, dia kan beroda 2, makanya dia tidak termasuk anggota himpunan yang itu tadi. Gitu ya. Oke, yang kedua yaitu anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan atau dilambangkan atau dinamai dengan huruf kapital. Misal A besar ya, A kapital, B kapital, dan D. Atau D, anggota himpunan dilambangkan dengan kayak huruf E ya, dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan kayak huruf E tapi dicoret.
Misal kayak gini. Jadi buat huruf E-nya itu tadi kan anggota himpunan. Tadi dilambangkan dengan kayak huruf E. Jadi kita bikinnya itu kayak huruf C dulu, baru dikasih kayak gini. Nah, nggak boleh kayak gini ya. Nggak boleh ini. Ini salah. Yang benar tetap kayak huruf C, tapi dikasih ini coretan di tengah. Kalau bukan himpunan, itu kayak huruf E kayak gini, tapi dicoret. Nah, ini bukan himpunan. Contoh ya. Misal tadi kan himpunan itu dinyatakan dengan huruf kapital. Misal Bunisa punya B. B itu kelompok atau himpunan gitu ya. Kelompok kendaraan beroda 4. Nah, sekarang kalau Bunisa minta untuk menyebutkan kelompok kendaraan beroda 4, ya sebutkan apa saja. Misalnya, bukan misalnya ya, bener ini. Truk. Kemudian apa lagi? Bus. Kemudian apa lagi? Mobil. Delman. Oke. Delman. Ada lagi? Gerobak misalnya. Oke, cukup ini dulu. Nah, kalau Bunisa bilang, contoh yang anggota dan bukan anggota. Apakah truk termasuk anggota B, anggota himpunan B? Iya, karena dia beroda 4 berarti dia termasuk anggota himpunan B. Kalau yang B, misal Bunisa bilang sepeda motor, sepeda aja deh, sepeda. Apakah dia termasuk kendaraan beroda 4? Tidak, berarti kita menggunakan yang ini. Dia bukan anggota B. Gitu ya. Ada lagi? Oke, kasih contoh lagi. Misal Bunisa bilang gerobak. Gerobak itu anggota B. Kalau Bunisa bilang becak, apakah dia beroda 4? B, C-nya hilang nih. Becak, apakah dia beroda 4? Tidak ya. Dia beroda 3, berarti dia bukan anggota B. Oke, sampai di sini cukup paham ya. Oke. Masuk yang ketiga, yaitu cara menyatakan himpunan. Misal diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan B, maka ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut. Yang pertama yaitu menyatakan himpunan dengan mendaftar. Anggota-anggotanya. Ini disebut metode tabulasi. Nah, caranya yaitu dengan cara menuliskan anggota-anggota himpunan tadi di dalam kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Kurung kurawal itu yang gimana sih, Bu? Ini kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal. Jadi nanti anggotanya itu dituliskan dalam kurung kurawal, kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Caranya yaitu, tadi kan diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan B. Berarti kita punya himpunan B sama dengan siapa saja anggotanya. Kan tadi bilangan cacah kurang dari 5. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Kurang dari 5 berarti si 5 nggak ikut ya. Berarti siapa saja? 0, kemudian 1, 2, 3, dan 4.
Nah, begini caranya. Dituliskan dengan huruf kapital, sama dengan ini kurung kurawal, kemudian anggotanya ditulis tapi dipisahkan dengan tanda koma. Ini yang disebut yang pertama. Apa? Cara menyatakan yang pertama, cara menyatakan himpunan yang pertama yaitu dengan mendaftar anggota-anggotanya atau metode tabulasi. Yang kedua yaitu menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk. Atau metode bersyarat. Oke, caranya yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Variabel itu apa? Huruf kecil gitu ya. Caranya tadi kan B. B itu tadi anggotanya, ini tetap ya kurung kurawal. Tetap ya dengan kurung kurawal. Kemudian, tadi anggotanya misal kita sebutkan dengan X. X, ini garis tegak lurusnya, ini dibaca. Nanti saja yang bacanya. Kemudian, tadi kan bilangan cacah kurang dari 5, berarti X kurang dari 5, kemudian X bilangan cacah. Nah, ini dibacanya himpunan B dengan anggota X, di mana X itu kurang dari 5 dan X bilangan cacah. Begitu bacanya. Ini dibacanya di mana gitu ya. Ini kalau menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat. Kemudian yang terakhir yaitu, maaf ini tadi harusnya B ya. B. Kemudian yang C, menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi. Nah, kalau metode deskripsi ini nanti yaitu cuma menuliskan saja syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Cara menyatakannya, caranya B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari, nah begitu. Tetap pakai kurung kurawal, kemudian ditulis bilangan cacah kurang dari 5, seperti itu ya. Jadi tadi cara menyatakan himpunan ada 3. Yang pertama dengan metode tabulasi atau mendaftar anggotanya, kemudian dengan metode bersyarat atau dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan, kemudian yang terakhir dengan metode deskripsi atau dengan kata-kata saja, begitu ya. Masuk sub yang keempat yaitu himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Yang pertama, himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu adalah himpunan yang memiliki anggota berhingga. Berhingga itu bisa dikatakan juga dapat dihitung. Contoh,
Misal R adalah himpunannya 1, 2, 3, 4, titik-titik sampai ini ya, bacanya sampai 25. Nah, ini dapat dihitung, ternyata anggota himpunannya ada 25 begitu. Nah, makanya ini disebut himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu masih dapat dihitung. Yang kedua yaitu himpunan tak berhingga. Nah, kalau himpunan berhingga tadi dapat dihitung anggotanya. Nah, kalau himpunan tak berhingga itu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Tak berhingga. Tak berhingga itu artinya dia tidak dapat dihitung, masih sampai banyak sekali. Contohnya, contoh ya. 1, ini himpunan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini dan seterusnya. Nah, ini kan kita tidak bisa menghitung kalau misalnya dia sampai jutaan atau puluhan juta atau miliaran. Nah, gitu. Jadi dia dinamakan tak berhingga gitu. Yang terakhir yaitu himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, himpunan kosong itu dilambangkan dengan kurung kurawal yang tidak ada isinya atau angka 0 yang kemudian dicoret begitu. Salah satu saja ya kalau misal mau menggunakan ini, atau kurung kurawal kosong, atau yang 0 tapi dicoret begitu. Contoh himpunan kosong itu yaitu misal kayak himpunan hewan berkaki 3, seperti itu kan nggak ada, kecuali yang apa namanya, cacat, tapi nggak termasuk ya. Misal kayak himpunan hewan berkaki 3 itu kan nggak ada gitu.